Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin dengan NIM 18417201128. Di sini saya akan menjelaskan modul 3 dari mata kuliah Multimedia Komputasi dengan judul modul 3-nya yaitu Inventory GUI. Langsung saja menuju ke bagian ini. Saya akan menjelaskan tentang single object A pickup ditampilkan dalam icon. Jadi langsung saja saya ke bagian programnya di sini. Di bagian tampilan, pertama kali yang dilakukan di sini adalah menyiapkan untuk bagian background rail-nya yang di belakang ini, dan juga untuk scroll ini, dan juga ini adalah objeknya yang akan digerakkan, yaitu namanya Minato. Jadi untuk game ini sendiri berjudul The Legend Flash Minato, di mana saya membuat game ini dengan tujuan yaitu nanti apabila Minato waktu digerakkan, dia harus mencari yang namanya scroll di misinya. Jadi waktu dia sudah menyentuh scroll, maka otomatis di sini akan menunjukkan bahwa scroll itu udah didapatkan. Jadi bagaimana caranya? Jadi awal-awal mula, setelah saya menyiapkan di setiap komponennya, komponen objeknya seperti background rail, scroll, Minato, dan juga image star zero di sini. Kalau sudah saya menyiapkan semuanya, saya akan melakukan yang namanya pemrogramannya di bagian yang awal, yaitu di Minato sini. Jadi di Minato sini ada script. Script ini sendiri berisi seperti player move, player inventory display, player. Sebelum menjelaskan ke sana, di sini saya sebelumnya membuat di bagian project setting, yaitu untuk tagnya. Jadi tagnya di sini saya membuat tag dengan nama scroll, dan juga untuk sorting layernya yaitu background dan juga foreground. Jadi untuk seperti Minato ini saya menggunakan foreground, jadi akan tampil di bagian depan. Sedangkan untuk scroll saya juga menggunakan foreground, dan juga tentunya untuk image star zero. Sedangkan untuk background rail saya menggunakan background, jadi tampilannya akan di paling belakang. Lalu kita kembali ke objek Minato. Saya akan menjelaskan untuk script pada player move. Kita langsung ke player move saja. Lalu apa sendiri fungsi player move di sini? Bisa kita lihat di sini ada class player move, di mana terdapat dua variabel bernama speed dan juga rigid body. Sedangkan untuk speed bisa kita lihat dia memiliki tipe data float dengan keadaan public. Sedangkan untuk rigid body 2D yang pastinya memiliki tipe data rigid body, dan juga ini tidak di public namun di private. Sedangkan untuk fade awake, di sini fade awake bisa kita lihat ada rigid body. Bisa saya jelaskan sedikit. Rigid body ini fungsinya adalah untuk membuat tampilan pada objek seperti Minato ini, dia bisa bergerak secara realistis, maksudnya bisa bergerak dengan leluasa karena diberikan rigid body tersebut.
Jadi dia akan mengget komponen di Riggy Body. Sedangkan untuk void fixed update, di sini terdapat variabel xmove, ymove, xspeed, dan juga yspeed. Semuanya memiliki tipe data float karena ini berhubungan dengan pasti angka yang memiliki koma yang pasti. Dan untuk fungsinya sendiri, xmove ini adalah untuk menginputkan gerakannya, yaitu ke bagian atas dan juga bawah, dengan inputnya yaitu akan di-get bagian horizontal. Sedangkan untuk ymove di sini inputnya akan digetkan dari vertikal karena dari kiri ke kanan. Sedangkan untuk xspeed ini berisi rumus yaitu xmove. Dari xmove ini saat dia bergerak dikalikan dengan speed awalnya itu adalah 10. Kita bisa atur ulang speednya di sini di bagian objeknya Minato. Lalu sedangkan untuk yspeed hampir sama seperti xspeed, cuma bedanya sini horizontal dan juga vertikal. Dan di sini ada vektor. Vektor itu fungsinya adalah untuk menstrukturkan pergerakannya. Jadi kayak di bagian mana lokasi dia akan bergerak, dia akan menyesuaikan. Dan juga pastinya harus dimasukkan variabelnya. Seperti kita bergerak ke kiri berapa langkah, lalu ke atas berapa langkah, maka di sini akan diinputkan, cuma dalam bentuk float datanya. Di sini rigidbody.velocity dengan new velocity. Jadi dia menambahkan agar bisa bergerak dengan bebas dengan new velocity ini. Nah, di bagian ini bisa kita lihat speednya itu adalah 400. Kenapa kok bisa dirubah? Karena kita menyesuaikan dengan pergerakannya. Kalau kita buat 10 itu terlalu lamban karena layarnya juga pasti luas. Jadi saya sesuaikan dengan masukkan angka 400. Lalu kita lanjut ke player inventory display. Player inventory display ini adalah kelas parent dari kelas player yang merupakan childnya. Jadi di sini adalah untuk bagian ini. Saat kita merubahnya di bagian ini. Lalu kita lanjutkan. Di sini kita bisa lihat ada 3 variabel, yaitu start placeholder dan juga icon scroll dan juga icon scroll. Sebenarnya ini bisa dirubah menjadi scroll placeholder, cuman saya belum merubahnya. Dan di sini terdapat 3 tipe data yaitu image, karena sini kita akan mereplace atau nge-placekan gambarnya. Sedangkan di sini ada sprite, ada 2 tipe data sprite, dan ketiganya merupakan public agar bisa digunakan private, cuman saya buat public agar tidak jadi error. Lanjut ke bagian sini ada method bernama onChange start total, atau kita bisa rubah onChange scroll total. Di sini ada satu variabel start total yang fungsinya sendiri adalah untuk memasukkan berapa elemen, atau kalau bisa kita bilang berapa gambar yang bisa kita inputkan di metode ini. Jadi di sini kita menggunakan for, di mana integer i, jumlah berapa banyak yang dimasukkan, itu kurang dari start placeholder lainnya. Jadi kurang dari start placeholder. Jadi saat kita memasukkan angkanya, semua kita masukkan 4, maka yang muncul akan 4. Karena kenapa? Karena saat kita memasukkan 4 kurang dari start placeholder-nya.
start place ordernya itu akan dihitung dari 0 sampai 4. Maka berjumlah 5, yang sedangkan yang kita masukkan hanyalah 4. Maka digunakan seperti ini. Lanjut ke di sini, kita mengatur di sini start placeholder I, berapa jumlah diinputkan, spread untuk icon scrollnya. Jangan juga sama untuk icon no scrollnya, karena di sini ada icon scroll di mana saat kita objek bersentuhan dengan objek lain maka akan muncul icon scroll, tapi saat belum muncul maka yang dimunculkan adalah icon no scroll. Dan player di sini, apa fungsi player itu sendiri? Fungsi player di sini adalah bisa kita lihat di sini bahwa dia adalah melakukan kontak dengan parentnya, yaitu player inventory display dari variabel ini, dan dipanggil di sini variabelnya, dia mengget komponen yang ada di player inventory display, dan juga di bagian void on trigger. On trigger ini di sini adalah saat kita melakukan suatu action di mana objek antar objek saling bersentuhan itu bagaimana. Jadi kita masukkan collider, dia memberikan kayak actionnya. Kalau kita bisa bilang kalau di Java itu on click, di Java NetBeat itu on click. Kalau di sini action on click-nya itu adalah menggunakan collider 2D, di mana kita panggil bagian hit. Jadi saat hit, compare tag-nya itu scroll bersentuhan dengan objeknya itu Minato, yang sudah kita bahas tadi di sini, maka dia akan otomatis menambahkan total scroll. Dan di sini kita bisa lihat player inventory display-nya itu akan di change totalnya, total scrollnya itu di sini maksudnya. Jadi dari icon no scroll akan diubah ke icon scrollnya. Setelah itu dilanjut akan destroy. Maksudnya destroy di sini bukan hancur, lebih tepatnya menghilang saat objek Minato ini menyentuh objek scroll tersebut. Jadi bisa kita peragakan seperti ini. Jadi saat kita menggerakkan seperti ini, otomatis di sini bisa kita lihat, maka akan terjadi perubahan. Jadi saat objek itu tadi bersentuhan dengan scroll ini, maka scroll yang ada di sini akan berubah, atau image star di sini akan berubah, atau image star zero-nya itu akan berubah. Karena kita memasukkan di bagian ini, yang akan dirubah di elemen ini adalah star zero, image star zero, dengan ketentuan awalnya adalah icon scroll yang ditampilkan. Namun, jika objek Minato ini menyentuh objek scroll ini, maka otomatis dia akan berubah menjadi icon scroll. Seperti yang dijelaskan pada program tersebut. Jadi demikian penjelasan saya tentang program pada bagian pertama mengenai single object pickup, dan akan dilanjutkan ke bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di bagian selanjutnya, yaitu di bagian multiple object B, pickup ditampilkan dalam bentuk teks total object. Jadi di sini hampir sama dengan yang awal,
Saya sudah menyiapkan seperti Minato, scroll, background reel, tapi di sini ada perbedaan. Jadi kalau yang di Canvas itu menggunakan image, di sini saya menggunakan UI text dengan nama teks bawah bintang yang berisi di sini adalah untuk teksnya itu berisi scroll sama dengan 0 dengan warna merah. Untuk font Solanium Bold dengan font size-nya di kedua. Lalu kita lanjut ke bagian Minato. Di sini juga ada perbedaan, di mana di awal tadi kita menggunakan inventory. Di sini untuk C# kita hanya menggunakan player, yaitu codingannya seperti ini. Di sini bisa kita lihat public class player, di mana ada dua variabel bernama start text dan juga total star. Sebenarnya ini bisa digunakan untuk total scroll, di mana untuk start text itu menggunakan tipe data text dan di public, sedangkan untuk total star itu tipe datanya integer dengan private. Jadi di sini untuk metodenya yaitu star. Untuk metode start, di sini kita melakukan update start text. Lalu update start text-nya itu di mana? Update start text-nya itu ada di bawah sini metodenya. Jadi untuk isinya adalah string, start message-nya itu adalah scroll. Jadi waktu diupdate, message-nya akan mengeluarkan scroll-nya sama dengan berapa ditambah total star. Total star didapatkan dari sini on trigger. Jadi jika action hit maksudnya adalah objek Minato ini hit menyentuh atau mengenai objek dengan tagnya yaitu star di sini yaitu scroll, tagnya itu adalah star di sini. Scroll adalah objeknya adalah star. Apabila objeknya adalah tagnya adalah star, total starnya akan ditambah dengan update starnya itu di text di sini. Dengan juga mendestroy menggunakan hit.game objeknya itu tadi yang di sini. Untuk yang sisanya C# adalah play move dan sudah saya jelaskan. Jadi langsung ke bagian prakteknya saja. Jadi seperti ini. Saat saya menyentuh ke scrollnya, maka poinnya akan bertambah di sini. Lalu kalau saya menyentuh lagi, maka akan bertambah. Dan kalau saya menyentuh ketiga kalinya, maka otomatis ketiganya tersentuh semuanya. Seperti itu. Sekian untuk bagian kedua. Akan dilanjutkan untuk bagian ketiga. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian yang ketiga yaitu multiple object si pickup ditampilkan dalam bentuk multiple status icon. 3 objek yang berbeda. Jadi di sini hampir sama seperti di bagian awal, namun di sini terdapat multiple icon dan juga multiple object, di mana di sini ada objek scroll dan juga ada objek
image star zero, dan juga yang terakhir adalah objek Minato. Di sini juga terdapat multiple icon, yaitu seperti ini. Scroll ada 4, dan juga di sini icon di bagian image star zero juga ada 4, termasuk multiple icon. Dan dilanjutkan hampir sama untuk codingannya sendiri. Di C Sharp-nya, di sini ada player. Nah, di sini pada player hampir sama seperti yang sebelumnya, bahwa di sini player inventory display bertugas sebagai parent, sedangkan untuk player .js ini berperan sebagai child. Jadi di sini hampir sama. Perbedaannya adalah terletak pada ini, di bagian pengaturan di sini. Di bagian pengaturan untuk player inventory display di inputannya, di mana size-nya kita berikan 4, yaitu untuk duplikat dari image star zero sampai duplikat ke bagian yang ketiga. Setelah itu hampir sama untuk icon scroll dan juga icon no scroll, semuanya hampir sama, cuma perbedaannya hanya ada di size-nya ini. Dan untuk player move masih sama untuk ketiga-tiganya, tidak ada perbedaan. Yang berbeda hanya di bagian ini aja, di bagian inputannya aja. Dan di sini juga terdapat duplicate untuk scrollnya. Jadi di sini ada duplicate scroll sampai ke bagian 3, duplicate scroll 3. Tidak ada perbedaan yang lain. Jadi langsung ke bagian prakteknya. Di sini bisa kita lihat terdapat 4 scroll dan 1 objek di tengah. Ada 4 icon. Dan ketiganya ini termasuk 3 jenis objek yang berbeda. Jadi saat waktu kita lakukan interaksi seperti ini, maka icon yang di atas akan berubah seperti ini. Di sini juga, di sini juga. Oke, sudah selesai. Mungkin sangat singkat karena hampir sama dengan di bagian awal, yaitu di bagian ini. Single object pickup ditampilkan dalam icon. Jadi perbedaannya di sini single, sedangkan untuk yang di C ini objek C yaitu multiple dari segi objek ataupun icon. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.